Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Alhamdulillah, kita jumpa lagi di session video saya kali ini. Untuk pertemuan kali ini, izinkan saya untuk berbagi cerita tentang pengalaman-pengalaman saya pribadi yang belum pernah saya ceritakan di YouTube ataupun di media sosial yang lain atau di mana saja. Karena ketika saya membuat video-video saya di waktu cerita-cerita yang lalu, banyak sekali teman-teman yang sangat senang dan suka katanya mendengar cerita saya. Jadi harapan saya juga nanti begitu ya, kalau seandainya nanti teman-teman suka dengan mendengarkan cerita-cerita saya ini, teman-teman silahkan nanti tuliskan di kolom komentar saya suka mendengar ceritanya gitu, agar saya tahu seberapa banyak orang yang suka, sehingga nanti saya bisa untuk membuat video-video sejenis ini juga nanti di hari kedepannya ya gitu. Oke, hal yang belum pernah saya ceritakan adalah salah satunya tentang kronologis atau bagaimana dulu ketika saya ditinggal pergi oleh almarhum ibu saya, ibu kandung saya. Jadi sebelumnya teman-teman saya beritahu dulu ya, bahwa saya ini adalah anak kedua dari 6 bersaudara. Jadi kalau saya lahir itu di Kota Duri di Provinsi Riau. Jadi saya, kakak saya namanya Rodiah Pakpahan. Beliau sudah almarhum, wafat pada 2012 yang lalu. Sudah sekitar berapa tahun ya? Lebih daripada 10 tahun yang lalu ya. Kemudian saya nomor 2, Mukhlis Marsal Pakpahan. Jadi Pakpahan itu adalah marga. Jadi marga itu adalah garis keturunan yang diambil dari bapak, dari ayah. Jadi ayah saya marganya Pakpahan, orang Batak Tulen, orang Batak asli. Jadi marga dari bapak itu, jadi disematkan juga kepada kami bermarga Pakpahan. Jadi kami semua anak-anaknya bermarga Pakpahan. Jadi saya tadi Mukhlis Marsal Pakpahan, anak kedua. Yang ketiga Eva Tirona Pakpahan. Itu profesinya sekarang mengajar di SMA Negeri 1 di Pangkalan Kerinci di Palalawan di Provinsi Riau. Kemudian ada lagi Riyadi Syahfitrah Pakpahan. Saat ini beliau sedang ada di Kota Batam, di Pulau Batam. Setelah itu anak kelima adalah Idfi Alima Pakpahan, tinggal di Rau. Di Rau ini di Pasaman Barat ya. Perbatasan antara Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara. Setelah itu ada namanya Ahmad Jazilah Pakpahan. Beliau ini sekarang menetap di Padang, Sumatera Barat. Beliau adalah mengajar. Jadi profesi itu mengajar. Boleh dikatakan seorang ustadz karena beliau lulusan dari pesantren di Pondok Pesantren Kerincing ya, Payaman, Pondok Pesantren Kerincing Jawa Tengah di Magelang ya. Beliau lulusan dari sana. Jadi ketika itu tahun 1995, sudah berapa tahun yang lalu ya, 95 ke 2005 10 tahun, 2005 ke 2015 20 tahun, 2015 ke 2025, genap 30 tahun sudah ibu kami sudah wafat. Jadi kejadian wafatnya ibu saya itu dulu ya, saat itu saya masih berusia kelas 1 SMP. Jadi saya itu lahir di Kota Duri, kemudian pada saat saya lulus SD ya, saya SD di sini di Kota Duri ini. Saya lulus SD, orang tua kami hijrah. Kami semua hijrah ke Kota Padang Sidempuan. Tapi sebelumnya kami tinggal di Kota Spiro di Desa Sidangkal, Situmba, gitu ya. Tapi tidak lama kemudian kami pun pindah lagi ke Padang Sidempuan. Jadi rumah yang ada di sini itu dijual, rumah yang ada di Duri ya dijual. Waktu itu ya ayah menjualnya tuh, kalau di zaman itu sih sudah cukup tinggi, sudah tidak terlalu tinggi, tidak terlalu mahal, tapi ya harganya di kisaran segitu ya. Bapak kami menjual rumah kami itu ya seharga 9 juta rupiah tahun 1994. Mungkin kalau dikurskan sekarang ya nggak ada lagi harga rumah segitu. Seingat saya dia menjualnya seharga 9 juta rupiah. Ya.
murah sekali. Dan rumahnya besar, ya. Di belakangnya masih ada halaman, pohon-pohon kelapa, pokoknya besar. Jadi kalau saya sekarang ini kan saya tinggal di Kota Duri, saya kalau lewat di depan itu rasanya sedih banget bapak menjual rumah sebesar itu dengan harga semurah itu. Tapi ya sudah, zaman itu kan saya masih kecil sekali ya, jadi tidak bisa mengintervensi orang tua, ya sudahlah, itu keputusan orang tua gitu. Jadi berpindahnya orang tua kami, saya dan ayah, ibu dan keluarga kami semua berpindah ke hijrah ke kota Spirok dan Padang Sidimpuan di waktu itu, karena bapak itu kan sakit-sakitan. Nah, setiap hari, setiap bulan tuh harus check up berobat. Jadi singkat ceritanya, apapun sudah resign, tidak bekerja lagi di perusahaan. Jadi dalam pemikiran itu berpikir bahwa kalau nanti suatu saat, karena beliau ini sakit-sakitan terus, khawatir nanti tiba-tiba kalau meninggal dunia di rantau orang kan gitu, bagaimana nasib anak-anak saya, bagaimana nasib keluarga saya. Tapi kalau misalnya suatu saat harus meninggal di kampung sendiri, kan masih ada saudara sanak famili. Nah, mungkin berpikirnya sudah sejauh itu ya. Tapi qadarullah ya, setelah kami pindah ke Padang Sidimpuan dan di tahun 1995, kami pindah tahun 1994 sebetulnya, cuma ibu saya meninggalnya di tahun 1995. Jadi yang meninggal bukan ayah saya. Yang ayah saya kan punya riwayat penyakitnya, memang dia itu harus check up ke dokter setiap bulan ya. Tapi anehnya yang wafat lebih dulu itu adalah ibu saya. Jadi sejak akhir 1994, pada tahun 1994 beliau itu sudah mencret kesana sini, pokoknya dalam satu hari itu mencret itu, buang air besar itu yang dalam bentuk cairan, mencret itu bisa berpuluh-puluh kali. Waktu itu sudah disarankan harus minum obat oralit karena kekurangan cairan, tidak mempan. Jadi ada yang mengatakan bahwa sebetulnya penyakit ibu itu bukan penyakit medis, tapi penyakit non medis yang mana diguna-guna orang. Boleh kita katakan kalau orang kampung bilang diracun. Jadi ada sejenis racun yang dibubuhkan kepada makanan. Jadi ketika ibu saya memakan makanan itu, lalu kemudian beliau pun terkena penyakit racun yang dalam tanda kutip itu diguna-guna oleh sihir gitu. Jadi berobat kemanapun ya memang tidak ada efeknya gitu. Sudah berobat ke dokter, sudah berobat kemana. Jadi sehari-hari ibu itu mencret berpuluh-puluh. Jadi kekurangan cairan tubuh sehingga badannya lemas. Dan pada bulan-bulan terakhir, sejak awal Januari tahun 1995, beliau itu sudah terbaring di tempat tidur. Jadi ada kisah menarik ya, yang saya ingin sampaikan. Di waktu itu kami kan sempat mengontrak rumah di rumah di rumah paman saya. Paman saya ini adalah abang kandung dari ibu saya sendiri, itu kan paman. Jadi paman saya itu kebetulan punya rumah kontrakan. Jadi beliau ini, rasa sakit yang kami alami itu adalah ketika itu beliau selalu datang ke bapak ya, membujuk bagaimana agar uang rumah kami itu digunakan untuk bisnis, untuk membangun usaha sehingga nanti uangnya bisa berkembang. Ya bapak sih karena menganggap ini kan saudara, ya nggak apa-apa lah, mana mungkin dia akan menipu kami, nggak mungkin dia akan membuat kami sengsara, tidak mungkin. Jadi bapak yang percaya aja dan ngasih. Jadi singkat ceritanya, uang hasil penjualan rumah kami itu kan diberikan hampir 90% lebih kepada paman itu, dan uangnya habis begitu aja, tidak ada bisnis yang berkembang. Sehingga sakit rasanya ya ketika uang hasil penjualan rumah tapi habis begitu saja, dihabiskan oleh saudara dari ibu kandung sendiri, dan istilahnya tidak ada pertanggungjawaban. Bahkan dengan mata kepala kami sendiri, beliau itu ketika menerima uang dari orang tua ya, membeli perabotan rumah tangga dan segala macam. Itulah maksudnya seperti itulah kisah kami dulu
kenapa kami bisa mengalami kesengsaraan, mengalami hal kepahitan di dalam kehidupan. Jadi singkat cerita, sampai kami pun harus apa ya, waktu tinggal di rumah kontrakan, paman saya itu kan pernah bilang bahwa udah tinggal aja di sini, nggak usah bayar, pokoknya kan ini kan rumah kita. Iya sih, memang waktu itu nggak pernah bayar, tetapi nah ini dalam tanda kutip enam tulang saya ini, apa namanya, istri dari paman saya ini datang ke rumah menagih. Udah berapa bulan kalian tinggal di sini? Kenapa? Uang sewa rumah kalian mana? Ditagih sama ibu. Jadi sepengetahuan paman saya, ya kami nggak pernah, kami digratiskan kontrak rumah. Tapi kemudian oleh istrinya diminta. Padahal beliau itu sudah menggunakan uang kami untuk usaha yang katanya untuk digunakan usaha, tapi pun tidak pernah, usaha itu tidak jelas dan uangnya tidak kembali. Dan dibelikan ke berbagai macam perabatan rumah untuk gaya hidup begitu. Singkat ceritanya begitu. Jadi ya itulah sakitnya dan pedihnya kami rasakan waktu itu ya, hidup punya paman tapi seperti itu gitu. Kemudian singkat cerita kami pun pindah dari rumah kontrakan itu dan kemudian pindah ke rumah nenek kami. Nenek itu maksudnya ada ibunya dari ibu saya gitu. Jadi yang saya ingin apa ya, saya sebagai seorang cucu ya, saya sebagai seorang manusia biasa, kalau saya boleh jujur mengatakan, saya tidak pernah merasakan sampai sekarang bagaimana saya mendapatkan kasih sayang dari seorang kakek dan nenek, itu tidak pernah. Baik dari orang tua, dari nenek ataupun kakek saya, dari pihak ibu saya ataupun dari pihak ayah saya. Kadang-kadang saya kalau dalam apa ya, kalau melihat ada seorang nenek yang sayang banget sama cucunya, itu saya merasa iri, saya merasa kayak dalam tanda kutip cemburu ya. Kenapa? Karena saya sepanjang hidup saya seperti tidak pernah merasakan punya nenek yang kasih sayangnya ada sama saya, ataupun punya kakek yang kasih sayangnya tercurah sama saya. Seperti layaknya saya melihat berbagai orang yang punya nenek, punya kakek itu sangat sayang pada cucunya. Maksudnya nggak sayang itu kayak gimana sih? Gini, saya ceritakan begini ya. Jadi ini saya hanya berbagi cerita, tidak bermaksud untuk membuka aib dan segala macam, dan saya ini pun di sini tidak menyebutkan nama, dan kemudian pun orang-orang yang itu pun sudah dalam tanda kutip sudah almarhum ya. Jadi dalam artian saya berbagi cerita ini hanya sebagai agar bisa diambil hikmahnya, hikmah pelajarannya. Begitulah kehidupan yang pernah saya alami. Nah, biar teman-teman tahu lebih dekat dengan saya gitu. Jadi namanya orang Batak, saya sendiri kan orang Batak, ayah saya orang Batak, ibu saya orang Batak. Kalau ayah saya tadi seperti yang saya sudah katakan, bermarga Pakpahan dari Spirok di Aik Balaka di Desa Sidangkal. Jadi Desa Sidangkal Setumba itu masuk lagi ke dalam, itu namanya ada Desa Nagasaribu ataupun Aik Balaka. Nah, dari situlah kampung bapak kami. Kalau mama kami atau ibu kami itu dari Kota Padang Sidempuan di Sitamiang. Di Sitamiang itu ada namanya Desa Bakaran Batu, di situlah. Nah, di Bakaran Batu itulah adalah tempat orang tua saya atau ibu saya dulu dibesarkan gitu. Jadi kalau kami orang Batak ini menganut sistem patrilineal atau garis keturunan itu diambil dari ayah. Nah, karena itu jadi ketika saya pulang kampung, ketika saya pernah saya waktu SD diajak oleh ayah saya, ayo kita ke kampung. Jadi saya pun ikut. Karena dia sepanjang hidup saya, sewaktu saya masih kecil, saya nggak pernah tahu namanya kampung itu seperti apa. Yang saya tahu ya cuma sejak saya lahir ya saya di Kota Duri aja waktu itu. Jadi penasaran kampung itu seperti apa sih. Jadi ketika ayah saya mengajak saya untuk pulang kampung ya saya senang itu. Singkat cerita ayah saya kan juga bersilaturahmi ke rumah nenek saya dari pihak ibu ya, ibunya dari ibu saya waktu itu masih hidup. Dan kemudian ya menginap, ketika kami menginap ya saya tinggal di rumah nenek
dan ayah saya tinggal di rumah tulang. Tulang itu adalah paman saya, abangnya ibu saya. Nah, yang saya rasakan, nah ketika itu ada cucu dari nenek saya, cucunya beliau juga, saya juga cucunya. Cuma cucu dari anaknya yang laki-laki. Kalau saya kan cucu dari anaknya yang perempuan, kan gitu. Nah, itu saya merasakan sekali perbedaannya. Kalau cucunya dari anak yang laki-laki itu dipeluk, kalau makan disuapin, disayang-sayang. Ayo makan po. Oh, udah popukon. Oh, dipeluk-peluk. Oh, iya, dah. Aduh, cucuku ini gitu. Kalau bahasa Indonesia, aduh, cucuku ini, aku sayang kali sama kamu, nah, gitu-gitu. Digitu-gituin kalau cucu yang satu itu yang dari anaknya laki-laki. Tapi kalau saya itu ya karena mungkin dia merasa saya bukanlah darahnya karena tidak membawa garis keturunan beliau, ya udah saya diperlakukan seperti layaknya mungkin orang luar gitu. Kalau makan ya makan, silahkan makan ya makan gitu. Kalau tidak ada yang kayak oh cucuku ini anak dari anaknya anakku Ratna ini, nggak ada gitu ya. Oke, itu jadi begitu hal-hal kayak itu. Kalau misalnya cucunya ini ada makanan spesial dikasih, kalau saya enggak gitu. Kalau pokoknya gitu terasa beda lah perlakuan antara cucu dari pihak anak laki-laki dengan cucu dari pihak anak perempuan. Kalau saya kan dari pihak anak perempuan. Jadi saya merasa terasing di rumah itu ketika saya menginap di rumah nenek saya. Nah, kemudian ketika itu di tahun 1994 waktu itu ya, saya pulang kampung itu ya begitu, kembali lagi ke Duri. Nah, hingga tiba rumah kami pun dijual dan kami tinggal di Padang Sidempuan dan mengontrak di rumah paman seperti yang tadi sudah saya ceritakan. Nah, pertama sekali kami pindah karena kami pun belum punya uang. Waktu itu bapak juga kerjaannya belum, istilahnya masih baru masuk kerja dan gajinya juga pas-pasan. Di zaman itu gaji orang tua saya ya, di zaman tahun 95 itu kisaran cuma 300.000 atau 200.000 rupiah. Di zaman itu ya, tahun 1994, 250.000 atau 300.000 rupiah. Bayangkan ya. Begitulah, mungkin kalau dikurskan sekarang paling mungkin bergaji lebih kurang ya UMR lah, UMK lah, 4 juta, 3 juta 500 atau 4 juta lebih kurang, hampir segitulah ya. Dan kami pindahlah ke rumah nenek karena kami merasa tidak nyaman tinggal di rumah paman yang katanya tadi boleh tinggal nggak bayar sesuka hati, tapi ternyata masih diminta uang kontrakan. Jadi ya karena kami merasa nggak sanggup bayar kontrak rumah, ya udah diputuskan pindah. Dan ibu saya membujuk nenek saya, mak kami tinggal di sinilah sementara ya. Kata ya udah, sehingga walaupun dengan berat hati ya, nenek saya mau nggak mau menerima. Kalau nenek saya otomatis dia sangat sayang dengan putrinya, dengan ibu saya, sangat sayang. Tapi rasa sayangnya itu tidak turun kepada cucunya karena dia merasa bahwa saya ini bermarga Pakpahan, bukanlah garis keturunan dia gitu. Jadi dan lagi-lagi perbuatan tidak enak dari nenek itu saya rasakan sendiri di waktu itu ya. Ketika misalnya ibu saya pergi ke sungai mencuci kain misalnya, waktu itu ibu saya itu mencuci kain di kalau teman-teman orang Padang Sidempuan di Sidempuan itu ada namanya Sungai Tanggal. Di Tanggal itu di Sitamiang ya, ada tanggal di situ. Nah, ibu saya dulu pernah nyuci di situ, di sungai itu. Kan saya kan tinggal di rumah, ibu saya dengan adik saya perempuan, si Eva itu pergi ke Tanggal mencuci. Yang saya itu nggak suka itu adalah kalau pas lagi saya duduk di meja makan misalnya kan, duduk di situ kan, tiba-tiba nenek saya lewat. Tahu nggak bagaimana perlakuannya kepada saya? Dia lewat sambil memandang saya sinis begini, gitu. Pandangannya sinis begini. Udah gitu ya, pandangannya sinis. Udah gitu, gini. Itu betul-betul mengeluarkan air ludahnya sampai ke lantai gitu.
Dan itu tidak terjadi satu kali dua kali. Setiap orang tua saya, ibu saya atau ayah saya tidak ada di rumah, lalu saya tinggal sendiri, misalnya saya duduk di teras depan rumah, dia lewat, saya digituin gitu loh, nah digituin. Gimana ya, saya merasa saya masih anak kecil usia SD, kemudian ada nenek lewat, dan saya nggak, rasanya tidak punya salah apa sama dia gitu ya. Lalu saya dilirik dengan pandangan yang tajam, pandangannya membenci saya gini, lalu kemudian saya diludahi. Gimana ya, walaupun saya merasa saya anak-anak tidak tahu apa-apa, tapi diberlakukan seperti itu ya otomatis ya. Saya ulangi ya, saya merasa saya anak-anak, saya diperlakukan seperti itu, beginikan, yang saya merasa nggak punya salah. Dan bedanya kalau ibu saya ada di rumah, ayah saya ada di rumah, dia baik, dia ramah. Opung, iya, apa, pokoknya ramah deh di depan mama, di depan ibu saya. Yang kepas kalau ibu saya atau bapak saya nggak ada, dia begitu. Itu yang saya ingat. Jadi ya, apa ya, saya darah muda itu karena nggak sekali dua kali, sering, mungkin hampir dalam setengah bulan, dalam 1 bulan lebih kurang kami tinggal di sana, 1 bulan lebih, setiap dia bertemu saya selalu begitu. Saya nggak tahu kalau dengan adik-adik saya yang lain digituin juga, saya nggak tahu, tapi yang saya ingat adalah dengan saya sendiri. Jadi suatu kali, apa ya, saya mau pergi sekolah ya di siang hari. Waktu itu kan saya sekolah di SMP Negeri 3 Padang Sidempuan. Saya mau pergi sekolah, ibu saya pun nggak ada di rumah, entah sedang tidur. Pokoknya ibu saya masih ada sih di rumah, cuma entah tidur, entah di belakang. Tapi dia bertemu dengan saya, pandangannya sinis. Digituin lagi. Jadi suatu ketika saya, karena sudah sesering mungkin saya waktu itu masih anak-anak ya, belum tahu tentang bagaimana menjaga adab sama orang tua, belum seperti yang sekarang dong. Jangan dianggap saya yang seperti yang sekarang ini sudah mengerti ilmu agama, sudah orang yang taat sholat. Jangan. Saya itu masih berusia sekitar 14 tahun 15 tahun ya. 13 tahun, 14 tahun atau 15 tahun atau belasan tahun lah diperlakukan seperti itu. Jadi saya kan punya naluri seorang anak gitu. Saya digituin, suatu kali saya nggak mau ngalah, saya nggak mau saya melawan. Saya balas juga. Apa kau? Saya gituin. Ya ini jangan, sekali lagi saya jangan diterjemahkan ini kok kamu kurang ajar banget sama nenek kamu, enggak. Tapi ini waktu itu saya sedang sebagai seorang anak-anak yang belum tahu apa-apa. Mungkin kalau kejadian itu sekarang ya bagaimanapun saya harus menghormati orang tua ya. Saya waktu itu melawan. Apa kau? Kemudian nenek saya mendekat, mengalor, kamu melawan, katanya. Iya, kenapa? Emang saya melawan. Emang kenapa? Oh, melawan kamu ya. Jadi saya waktu itu memang nggak mau ngalah karena saya rasanya sudah sakit hati banget. Ya saya tampar wajah nenek saya. Sehingga waktu itu dia pun marah besar, dan itu berefek kepada siapa. Jadi ribut-ribut lah, sehingga ribut. Saya pun kayak dilempar saya lari pergi, dan saya pergi sekolah. Jadi saya nggak tahu lagi apa kelanjutan kisahnya di rumah seperti apa. Waktu itu saya pergi masuk siang ya, kelas 1 SMP masuk siang. Itu sekitar 3 minggu sebelum ibu saya meninggal ya. Kemudian saya pergi ke sekolah, dan sore harinya ketika saya pulang, ternyata orang tua saya, mama saya, adik-adik saya semua sudah tidak tinggal lagi di rumah itu. Jadi nenek saya itu mengusir kami semua dari rumah itu. Udah, minggat kalian dari rumah ini, pindah kalian dari rumah ini gitu. Bahasanya seperti itu. Pindah kalian dari rumah ini. Jadi mama saya dan semua kami diusir dari rumah itu. Ya itulah petaka yang kami rasakan ketika harus merasakan menumpang pada nenek. Nah, kalau ayah saya bahasanya menumpang pada mertua, kalau ibu saya menumpang pada rumah orang tua. Jadi kami itu kemudian pindah ke tidak jauh dari rumah nenek, di belakang, sekitar lebih kurang 700 atau 800 meter dari rumah nenek itu, di belakang rumah itu ada rumah persawahan. Jadi ada rumah
di daerah di persawahan, jadi satu-satunya rumah di sawah itu, dan itu masih punya saudara dari ibu saya juga. Jadi minta tolong kepada mereka agar kami diberikan kunci agar bisa tinggal di situ. Jadi lebih kurang kami tinggal di situ 1 minggu atau 2 minggu ya, seminggu lebih atau 2 minggu lah tinggal di rumah itu. Dan di saat tinggal di rumah itu pun ibu sudah semakin lemas, sudah sangat sering berbaring di rumah di tempat tidur. Jadi di zaman itu karena saya masih kecil, saya itu masih sering disuruh ibu, nak tolong dulu mana saya ambilkan mama minum, tolong ambilkan dulu mama makan gitu kan. Dia karena tidak bisa beraktivitas, saya disuruh bantu. Dan apa ya, namanya masih anak-anak ya, belum tahu dan belum mengerti. Saya sih ikhlas membantu orang tua mengambilkan apa dan itu. Cuma misalnya kan naluri saya sebagai anak-anak di waktu itu pengen bermain seperti orang-orang, ingin kesana ingin kesini. Jadi ketika saya mau pergi, Ucok itu panggilannya ke saya. Mau kemana katanya? Mau kesana mau main. Ucok jangan pergilah, di rumah ini sajalah, kan mama sendiri di sini. Begitulah kalau bahasa Indonesia ya, kalau kan dia berbahasa daerah kepada saya. Kan mama sendiri di sini, nanti mama mau minta minum, mau minta apa, kan nggak ada. Ya saya akhirnya nggak pergi sih. Cuma kan dalam hati ini kesel. Itulah. Kalau orang lainnya boleh main, kalau aku nggak boleh. Nah waktu zaman saya masih kecil itu, kalau si Eva boleh main, kalau si Anu boleh. Giliran aku kalau mau main dikit aja nggak boleh, aku harus di rumah aja. Nah dulu saya masih kecil, saya pernah berkata seperti itu kepada ibu saya. Tapi kalau saya ingat sekarang ya saya agak sedikit menyesal kenapa saya berkata seperti itu. Ya namanya masih kecil, belum mengerti bagaimana itu pahalanya berbakti pada orang tua, belum mengerti, belum tahu apa-apa. Jadi ya udah, itulah kisah saya di zaman saya masih usia 14 tahun, 15 tahun gitu. Jadi kebetulan kami pun punya tanah ya. Tanah itu yang dibeli dari sisa penjualan rumah itu masih ada uangnya sekitar 2 juta rupiah lagi atau 1,5 juta. Jadi adiknya ayah saya, paman saya dari pihak ayah saya itu yang laki-laki, kami memanggilnya Uda Hargani itu, disuruh oleh ayah saya untuk membangunkan rumah dari papan dengan biaya yang sangat minim. Bayangkan ya, orang tua saya bekerja dengan gaji yang pas-pasan, dan dia bekerjanya pun harus di luar kota, dari kota Parangtribuan ke kota Spirong itu kalau naik bus itu perjalanan 2 jam lebih kurang, 1,5 jam atau 2 jam. Nah, waktu itu dia bekerja di daerah Semago-Mago. Di zaman tahun 94-95 di Semago-Mago itu ada perusahaan namanya perusahaan di PT Unokal. Jadi bapak saya itu bekerja di situ sebagai chef ya, memasak di situ. Jadi bapak kalau bekerja ya seminggu pergi, seminggu baru pulang. Sebetulnya kadang-kadang kalau setelah ibu sakit, beliau malah sekali 2 hari pulang. Padahal sebetulnya belum bisa pulang, cuma ya karena khawatir bagaimana keadaan di rumah. Gitu. Jadi selalu bolak-balik. Gitu. Jadi itu ketika itu kami tinggal di rumah di sawah-sawah itu. Adik-adik saya masih kecil, bayangkan ya, adik saya Ahmad yang paling kecil, yang paling bungsu itu umurnya masih 2 tahun, belum tahu apa-apa ya. Adik saya Idvi itu umurnya 5 tahun. Jadi dia adik saya Ahmad dan Idvi bermain berdua. Jadi karena ibu saya pun sudah sakit-sakitan, ya yang memandikan, yang ngurusin adik saya yang kecil itu ya kami, ya adik saya Eva yang sering memandikan mereka. Kalau misalnya sedang buang air besar, siapa yang bersihin, yang cebokin, itu adik saya Eva, atau kadang-kadang saya gitu. Gitu. Yang mencuci pakaiannya itu Eva semua gitu. Begitulah kehidupan kami. Sampai akhirnya rumah itu pun selesai, tapi belum finish semua ya. Jangan dianggap selesai dalam artian sudah layak huni, belum. Sebetulnya tidak layak huni, cuma karena kami tidak enak hati dan sudah didesak oleh orang yang punya sawah tersebut, kalau bisa di sini jangan lama-lama, cuma seminggu ya atau seminggu lebih ya. Dia bilang gitu sama bapak, sama ayah kami. Jadi ya kami buru-buru, bapak pun buru-buru menyelesaikan rumah itu. Dan rumah itu pun di samping dari rumah paman kami yang dulu tempat kami ngontrak itu, yang istrinya meminta sewa rumah itu. Jadi
kami tinggal persis nggak berjauhan. Cuma karena uang hasil penjualan rumah itu banyak dipakai oleh paman saya waktu itu, jadi hubungan silaturahmi bapak dengan ayah saya dengan paman itu sudah tidak harmonis, sudah nggak teguran lagi. Sudah rasanya sudah sakit hati bapak ya, ayah saya sudah sakit hati, jadi dia sudah apa ya namanya, tidak menganggap lagi bahwa itu saudara gitu, karena tega-tega banget minta uang rumah katanya untuk bikin usaha, tapi uangnya dimakan dan tidak ada pengembalian, tidak ada pertanggungjawaban apapun gitu. Sampai akhirnya ya orang tua saya pun meninggal dunia. Nah, tapi bagaimana kisah meninggal dunia ini pun itu sedih sekali ya. Jadi kami, singkat ceritanya, kami pindahlah ke rumah itu, ke rumah di dekat jembatan Setamiang. Di situ dekat rumah itu, di situ dulu lantainya masih masih tanah. Jadi rumah papan itu lantainya belum di semen, masih berlantaikan tanah ya. Disitulah kami tinggal dalam kondisi yang memprihatinkan. Bayangkan, mungkin kalau saya ingat itu saya bisa nangis, tapi ya ini air mata saya sudah kering ya, sudah tidak bisa lagi menangis. Kami tinggal di rumah itu. Dalam kondisi itu pun ibu saya itu hanya terbaring di kasur. Kalau beliau mungkin BAB apapun itu di kasur semua. Saya waktu itu masih kecil ya, jadi nggak tahu saya bagaimana itu ibu saya kalau BAB dan segala macam itu siapa yang bersihin. Yang saya ingat sih ya yang bersihin adik saya sama kakak saya. Jadi menjelang 1 hari sebelum ibu saya meninggal, saya bermimpi. Mimpinya itu adalah saya bermimpi bahwa ibu sudah sehat, udah bisa masak, ngasih makan ke saya, udah bisa kami jalan-jalan gitu. Saya bermimpi seperti itu. Tapi kemudian nggak tahu, dalam hati saya itu nangis. Saya sudah merasa kalau seandainya ibu saya pergi untuk selama-lamanya, saya harus ikhlas. Saya sudah ikhlas. Saya sempat sebangun tidur saya berpikir seperti itu. Jadi ibu saya itu, almarhum ibu saya, suatu ketika sudah mempunyai firasat ya, namanya orang mau meninggal itu dia tahu bahwa dia akan dicabut nyawanya oleh Allah. Dia panggil saya dan adik-adik saya semua. Oh cok, Rosan Majolomang. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Oh Ucok, kemarilah dulu nak, kemari semua. Nah, dia panggil saya. Terus bilang begini ke saya. Oh cok, pergilah dulu kamu ke Spiro ya mak, ya nak ya. Pergilah kamu dulu ke Spiro, ini ada uang di bawah kasur untuk ongkosmu ya. Sebentar lagi ibumu ini mau meninggal nak. Jadi sebentar lagi ibu mau wafat. Pergi dulu kamu ke Spiro, jemput bapakmu, jemput ayahmu, kasih tahu dia ya. Sebentar lagi, nggak lama lagi, sebentar lagi saya mau mati, saya mau meninggal. Waktu itu saya masih kecil, masih anak-anak. Saya apa ya, menganggap bahwa perkataan itu tuh hal yang tidak mungkin. Udahlah bu, udahlah mang, kau usah bilang begitu, nggak boleh bilang begitu. Saya bilang begitu. Enggak, ini betul, ibu nggak bohong. Sebentar lagi ibu mau meninggal. Kamu pergilah, pergi jemput bapakmu ke Spiro, katanya begitu. Jadi adik saya itu masih bermain-main pasir di lantai, berdua sama adik saya Ahmad sama adik Ivi, kan dia masih kecil, nggak tahu apa-apa. Jadi hanya saya, Riyadi, Eva cuma bertiga yang tahu. Ya ini ongkos. Itulah mak, udah aku bilang dari dulu, jangan kalian nakal-nakal, jangan kalian bandel-bandel sama mama, jangan kalian susah disuruh. Sebentar lagi ibu mau pergi, mau meninggal. Baik-baik kalian emang ya. Baik-baik kalian ya nak ya. Jaga adikmu ya nak. Ibu saya bilang begitu. Jaga adikmu ya nak. Baik-baik kalian tinggal di sini ya. Pergilah kamu nak, pergilah kamu, jemput bapakmu ke Spiro. Jangan kalian bandel-bandel ya nak. Dia bilang begitu.
Ya saya menangis seperti ini di hadapan dia. Tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Rasanya kalau saya ingin punya sesuatu, waktu itu saya ingin sekali melarikan ibu saya ke dokter, ke rumah sakit. Tapi saya nggak punya apa-apa. Saya hanya seorang anak yang nggak punya daya kekuatan, nggak punya uang, nggak punya semuanya. Saya masih dalam tanggungan. Ya singkat cerita, saya dan adik saya pergi nekap ke Spiro. Padahal seumur-umur ya, saya belum pernah di zaman itu kalau pergi keluar kota sendiri naik bus itu belum pernah. Yang saya bisa itu ya kalau ke pasar, naik becak, naik kendaraan umum saya masih bisa. Tapi kalau itu masih dalam kota. Tapi kalau keluar kota naik bus sendiri itu saya belum tahu, belum pernah di zaman itu. Dan itu pertama sekalinya saya pergi ke Spiro, dan itu waktu itu juga susah nyari bus. Jadi perjalanan naik bus SDH atau SDH waktu itu ya, Sibolga Wali. Itu sampailah ke Simago-Mago tempat bapak kami bekerja. Sampai di tempat bapak kami bekerja di Spiro di Simago-Mago waktu itu sudah jam 5 lebih ya, karena saya waktu itu berangkat siang sekitar jam 3 ya. Keberangkatan dari Sidimpuan ke Spiro itu lebih kurang 2 jam. Itu juga kalau nggak macet, kalau busnya nggak berhenti. Pergilah kami berdua dengan Riyadi, dengan adik saya. Kemudian saya jumpa sama bapak saya di tempat kerja, dan ketika saya jumpa saya bilang, Pak, Mama, Pak, Mama, Pak, ini ayah saya waktu itu nanya, kenapa mamamu, kenapa mama, Pak. Saya nggak bisa berkata apa, saya cuma bilang itu saja. Dan kemudian saya bilang, mama tadi suruh kemari, suruh bapak pulang. Saya cuma bilang gitu aja. Kemudian singkat cerita bapak kami pun bergegas, dia pulang bawa kami. Nunggu bus lama banget. Kami nunggu bus segera jam 5 lebih. Sampailah kami di Padang Sidimpuan sekitar jam 7, setengah 7, hampir maghrib. Udah pas azan maghrib waktu itu. Udah pas kami di jalan, di tengah jalan, kami sudah melihat ada bendera putih, ada bendera di sana. Terus bapak saya seperti tidak kuat. Nah, mamamu sudah pergi, mamamu sudah pergi. Bapak saya waktu itu bilang begitu, tapi sambil berusaha menegarkan diri, membawa kami berjalan dari jalan ke tempat kami tinggal itu sekitar 500 meter lebih kurang. Tapi sudah dari kejauhan sudah terlihat ada bendera-bendera. Ya memang benar, sampai di rumah tuh sudah ramai orang. Dalam kondisi ibu saya di depan itu, di depan rumah itu ditidurkan di atas kasur, dan itu masih berlantaikan tanah pasir. Dalam kondisi seperti itu. Dan kemudian ibu saya pun ditawarkan untuk kami bawa ke rumah uak saya. Uak saya itu adalah rumah dari sepupunya bapak saya. Ya, sepupu dari bapak saya. Ada di kota Padang Sidimpuan, di jalan mobil. Dibawalah ke sana karena lebih layak di situ daripada rumah ditempatkan di rumah yang tidak ada listrik, tidak ada lampu, kemudian tidak ada rumah beralaskan tanah. Jadi kami jenazah disemayamkan di rumah yang lebih layak, di rumah sepupunya bapak saya, di jalan mobil di Padang Sidimpuan waktu itu. Sampai pada akhirnya jam 12 atau jam 1 malam ibu kami pun dibawa ke Spiro malam hari. Sampai di Spiro di tengah malam itu dibawa ke Spiro di desa Situmba Sidangkal. Sampai di situ, dari desa Situmba Sidangkal itu ke Aik Balaka, ke desa Nagasaribu, itu perjalanan kan ada sekitar 5 km ya. Dari Sirpak Sidangkal ke Panggorengan itu sekitar 2,5 atau 3 km. Dari Simpang Sidangkal ke desa Nagasaribu masih ada sekitar 1,5 atau 2 km atau 3 km lagi, lebih kurang. Jadi lebih kurang 5 km perjalanan itu ditempuh dengan berjalan kaki.
dan waktu itu jalan pun agak becek, ya begitulah. Sampailah kemudian di rumah kakek saya di Aik Balaka, kami jenazah itu dikuburkan sebelum zuhur di pagi hari, ya, disemayamkan. Jadi teman-teman ayah saya dari perusahaan berdatangan, kemudian family kami berdatangan semua dari Sidimpuan, dari Spirok, dari berbagai tempat berdatangan semua. Tapi yang sangat sakitnya adalah paman saya, ayah kandung dari ibu saya, yang mana beliau itu yang dulu meminta uang kepada ayah saya, uang hasil penjualan rumah untuk dijadikan usaha, dan tidak ada pertanggungjawab. Sampai ibu saya meninggal, adik kandungnya sendiri meninggal pun dia tidak melihat, dia tidak mau menjenguk. Itulah rasa sakit hati kami kepada perlakuan dari paman kami. Dan sekarang ini beliau sudah wafat, tidak ada lagi. Jadi itulah makanya saya merasa tidak punya saudara dari pihak keluarga ibu saya, dari pihak nenek saya, dari pihak ibunya ibu saya ataupun nenek saya pun begitu sikapnya kepada saya dan keluarga. Dari pihak paman saya pun begitu juga. Jadi ya saya merasa tidak punya siapa-siapa, lengkaplah sudah. Saya hidup yatim piatu, tidak punya orang tua. Alhamdulillah bisa berkembang, bisa mengalami kehidupan yang maju seperti sekarang ini. Itu alhamdulillah tidak karena support dari keluarga, tidak ada. Tapi yang saya rasakan adalah saya alhamdulillah bisa disempatkan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengenyam pendidikan hingga sarjana, untuk mengenyam kehidupan yang layak seperti sekarang ini. Bukan karena siapa-siapa, tapi itu semua atas pertolongan Allah, atas barokahnya salawat, atas barokahnya amal-amal. Kalaulah saja mungkin saya tidak mengenal agama, saya tidak beramal soleh, mengamalkan amal salawat, mungkin saya pun masih terhina, masih ditindas, masih dihinakan, masih tidak layak untuk dihormati. Masih ya layaknya kalau anak yatim piatu tidak punya saudara, tidak punya keluarga yang mensupport, ya layaknya seperti apa kan, orang yang terpinggirkan, orang yang terdiskriminasi, orang yang tidak dianggap kan gitu. Tapi alhamdulillah dengan barokahnya salawat, saya merasakan betapa saya ini Allah tinggikan derajatnya hingga saya merasakan seperti ini. Begitu teman-teman, begitu Bapak Ibu semua. Nah itulah kisah sekelumit tentang kisah saya, bagaimana kisah ketika ibu saya wafat tepat di tanggal 29 Januari di tahun 1995. Saat itu saya masih berusia berapa ya? Lebih kurang 14 atau 15 tahun. Waktu itu saya masih kelas 1 di SLTP Negeri 3 Padang Sidimpuan. Gitu. Jadi ya sampai kemudian saya beranjak dewasa, kehidupan kami pun masih susah. Bayangkan bapak pun bekerja hanya cukup menafkahi kami, hanya sekedar makan, sekedar bisa memenuhi makan dan biaya sekolah, tidak untuk yang lain-lain, untuk bangun rumah lagi, untuk udah tidak terpikirkan lagi. Sampai pada akhirnya pun nanti di lain waktu saya akan bercerita lagi. Pada akhirnya kami pun pernah tinggal di Sipupus di Padang Bolak, ya. Kalau teman-teman di Sumatera Utara ataupun Selatan tahu, di Sipupus di Padang Bolak waktu itu bapak saya berprofesi sebagai penjaga sekolah. Nah, lain kali saya akan cerita tentang cerita itu. Dan inilah kisah saya ketika ibu saya wafat di zaman dahulu kala. Dan satu hal lagi ya yang membuat saya semangat adalah ketika ibu saya wafat, saya waktu itu kelas 1 SMP, di dalam hati saya semakin semangat. Saya harus membuktikan bahwa saya harus bisa menjadi orang baik. Saya harus memberikan contoh dan teladan kepada adik-adik saya semua bahwa saya adalah orang baik. Saya adalah orang yang layak mereka contoh dan layak mereka teladani. Jadi sejak saat itu saya semakin rajin belajar. Alhamdulillah saya pun di sekolah selalu mendapatkan juara 1. Walaupun keadaan saya yang sangat terbatas, tidak pernah misalnya ikut les, karena kan harus bayar kalau les kan, ikut apa nggak pernah. Tapi saya belajar mandiri, belajar sendiri,
saya alhamdulillah bisa meraih peringkat 1 di kelas waktu itu sampai saya lulus SMP gitu. Nah ketika di SMA lain lagi ceritanya, nanti kapan-kapan saya ceritain. Dan alhamdulillah saya juga yang kemudian walaupun dengan tertahti-tahti, saya juga yang kemudian menghantarkan adik saya Ahmad Jazilah itu untuk mengenyam pendidikan di pesantren, mengenyam pendidikan agama, dengan harapan agar saya dan kami semua bisa menjadi anak yang soleh. Kalau kami bisa menjadi anak yang soleh, nanti harapannya adalah bisa mendoakan orang tua, karena doa anak yang soleh itulah yang akan sampai kepada orang tua. Mungkin ayah dan ibu kami bukanlah orang yang soleh, bukan orang yang taat, bukan orang yang baik, tetapi dengan kami anak-anaknya yang alhamdulillah sudah berusaha untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih taat kepada Allah, harapannya agar ayah dan ibu kami di sana, di alam sana nanti tidak disiksa dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa saya menyekolahkan adik saya dulu ke pesantren, dan alhamdulillah beliau sudah menjadi seorang ulama, seorang ustadz sekarang ini, dan mengajar di pesantren di Sumatera Barat sekarang, di Kota Padang. Oke, begitulah kisah saya. Teman-teman, kalau Anda suka dan sangat tertarik dengan cerita ini, tolong berikan komentar. Kisahnya sangat mengharukan, kisahnya sangat inspiratif, saya sangat suka dengan ceritanya. Tolong berikan komentar ya, agar saya tahu seberapa banyak orang yang suka dengan cerita saya ini. Dan nanti insya Allah saya akan bercerita lagi di lain kesempatan. Jika teman-teman ingin kisah-kisah tentang keajaiban salawatnya saya tayangkan di channel YouTube saya, jangan lupa untuk memberikan ataupun mengirimkan kisah keajaiban salawatnya di WA dengan nomor 0812 771 62924. Silahkan Anda kirimkan testimoni ataupun kisah keajaiban Anda ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.